Islam memperbolehkan penderita AIDS dieuthanasia bila mana memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama, obat atau vaksin tidak ada. Yang kedua, kondisi kesehatannya makin parah. Yang ketiga, atas permintaannya atau keluarganya dan persetujuan dokter. Yang keempat, adanya peraturan undang-undang yang membolehkan. Pendapat tersebut merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang dimana yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Eutanasia menurut Islam. Eutanasia menurut pandangan agama ada sebagian memperbolehkan, ada sebagian yang melarang. Melarang tindakan eutanasia tersebut. Menurut Islam, eutanasia merupakan tindakan yang melarang karena Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup manusia sejak ia berada di dalam rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya. Eutanasia menurut pandangan ulama. Para ulama sepakat mengatakan bahwa perbuatan eutanasia merupakan perbuatan yang dilarang. Misalnya di dalam Al-Quran pada surah Al-An'am ayat 151 yang dimana bunyinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Kemudian hukum eutanasia di berbagai negara. Ada beberapa negara yang melegalkan tindakan eutanasia. Yang pertama yaitu Swiss, Belanda, Belgia, Kanada, Amerika, karena merupakan tindakan yang membunuh seseorang. Sedangkan di Indonesia juga merupakan tindakan yang dilarang atau yang dilegalkan untuk melakukan tindakan tersebut karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemahaman. Pemahaman di depan sudah menyampaikan materinya. Kepada audiens saya tanyakan, adakah yang memberikan kritik dan sarannya? Saya tanyakan kembali kepada audiens, adakah yang ingin memberikan kritik dan saran kepada makalah kita? Tidak ada. Jika tidak ada, Saya. pada sesi tanya jawab. Aku mengkritik. Istilah mak, Iya, tukang video. mengkritik aku. Kepada saudari Rahma saya persilakan untuk memberikan kritik dan saran. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Saya di sini sedikit ingin mengkritik di bagian kaper, yang dimana di judul seharusnya kan itu kapital, baru yang makalah si Rabi Adawiyahnya ini. Mana makalah orang ini? Allah, udah nggak jadi. Udah jauh. Baiklah, Anda kesalahan teknis, masuk baik kita pada sesi tanya jawab. Kepada audiens, adakah yang memberikan kritik memberikan pertanyaannya kepada pemakalah? Saya ulangi kembali kepada audiens, adakah yang ingin memberikan pertanyaan kepada pemakalah kita? Kepada saudari Aulia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, nggak tahu nggak salah dengar, tapi saya dengar buku nggak ada Indonesia itu. Jadi pertanyaannya, lalu bagaimana perkembangan eutanasia di Indonesia dan apakah hukum eutanasia di Indonesia? Sudah paham? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada audiens. Saya tanyakan kembali sekali lagi kepada audiens, adakah yang memberikan pertanyaan
Baiklah, pemaparan akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia kepada saudari dan audiens yang lain mohon perhatiannya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Aulia, di mana bagaimana perkembangan euthanasia di Indonesia dan bagaimana hukum euthanasia di Indonesia. Perkembangan euthanasia di Indonesia sudah marak terjadi, maksudnya sudah banyak terjadi gitu kan. Kita lihat di rumah sakit banyak dokter yang melakukan perbuatan ini. Sedangkan bagaimana hukumnya di Indonesia? Di Indonesia, euthanasia tidak dapat dilakukan dan merupakan perbuatan yang ilegal karena merupakan perbuatan yang diharamkan dan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, akan ditandai oleh pemateri oleh pemateri, saya persilakan. Baik, berdasarkan perkembangan euthanasia di Indonesia sendiri masih belum memiliki aturan dan undang-undang tersendiri. Di Indonesia ini masih banyak yang menentang euthanasia karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Jadi, tindakan euthanasia juga dianggap bertentangan dengan hukum pidana pasal 338 hingga 345 mengenai penyerangan nyawa seseorang. Jadi, apabila dikaji kembali, penerapan euthanasia akan memberikan dampak pada pihak medis maupun keluarga. Dari segi medis, dengan penerapan euthanasia akan mengurangi beban biaya rumah sakit untuk pelayanan pasien tersebut. Selain itu, jumlah ruangan untuk pasien baru akan lebih tersedia. Namun di sisi lain, keputusan ini juga masih bertentangan dengan salah satu poin pada sumpah sebagai tenaga kerja medis yang berbunyi, saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Bila dilihat dari sisi keluarga tertentu, pihak keluarga akan merasa terbebani dengan mahalnya rumah sakit. Jadi intinya euthanasia perkembangannya di Indonesia ini masih paling sekian saya kembalikan kepada saudara. Baik, terima kasih kepada pemohon. Saya tanyakan sebelumnya kepada audiens siapa yang ingin menanggapi jawaban dari pemohon. Pada saudara itu saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaannya perkembangan euthanasia di Indonesia. Biasanya itu euthanasia itu populer di kalangan orang Eropa, yakni Inggris, ya kan. Euthanasia itu kenapa sih ada? Itu dulu sejarahnya ada orang yang punya penyakit lama, ya kan, dan juga divonis itu kayaknya sudah nggak sembuh lagi. Jadi pemerintahan Inggris itu melegalkan bunuh diri, euthanasia, suntik mati dengan syarat dia setuju, karena hak dia punya hak. Kamu mau mati ya kamu setuju gitu, ya udah disuntik. Sedangkan di Indonesia ini euthanasia itu dilakukan oleh orang-orang yang melakukan extraordinary criminal. Contohnya kayak pembunuhan teroris, yang kedua itu pengedar narkoba. Itu euthanasia dilakukan oleh dua orang ini biasanya. Tapi karena Indonesia ini menganut hukum agama dan juga hukum adat, tidak diperbolehkan. Karena Indonesia itu bukan hanya hukum positif saja, hukum sosial dia ada, hukum agama dia ada, hukum adat dia ada, digabung itu semua.
Jadi untuk perkembangan eutanasia untuk membunuh seseorang, walaupun dia setuju ya, walaupun dia setuju untuk dibunuh diri, untuk dibunuh dirinya karena dia punya hak, tapi melarang. Karena apa? Karena ada hukum agama tadi, ada hukum adat tadi. Itulah yang melarang kedua itu. Sebaliknya, kalau misalnya eutanasia dilakukan kepada orang yang melakukan extraordinary kriminal, baru dibolehkan. Karena apa? Karena dia sudah merugikan orang lain dan juga diri sendiri, karena sudah berat kriminal tadi. Hukumnya makanya dia boleh saja. Contohnya gini lah, kalau kita membunuh seseorang, kita kan pernah belajar fikih apa namanya? Muamalah, kan? Kita pernah belajar namanya kafarat aulia. Misalnya aulia bunuh Uya, ya kan? Wah, gak bisa nih, gak terima nih keluarga Uya. Saya nggak mau bayar dia, saya maunya kafarat, bunuh aulia, bunuh. Itu eutanasia agresif, karena eutanasia agresif. Jadi banyak sekali hukum-hukum itu yang banyak harus dikaji lagi, karena masalah eutanasia ini kompleks dari pagi lah yang kita tahu. Baik, terima kasih kepada saudara Zul, dan saya tanyakan kepada saudari Aulia, apakah sudah dapat memahami jawaban yang diberikan oleh Muhammad dan saudara Zul? Terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada pemakalan dan saudara Jul. Saya dapat memahaminya, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada saudari Aulia. Saya tanyakan sekali lagi kepada audiens, adakah yang ingin memberikan pertanyaannya kepada pemakalan? Tidak ada? Jika tidak ada, saya rasa cukup presentasi dari pemakalan kita yang pertama. Akan dilanjutkan kepada presentasi yang kedua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada audiens. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderatornya. Silakan kami lakukan mempersembahkan adopsi berkelanjutan dan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi karena sudah presentasi yang kedua, mohon perhatiannya karena pemakalan atau presentator kita sudah siap untuk memberikan materinya. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini judul makalah kami adalah aborsi pernikahan dan aborsi pemerkosaan. Definisi aborsi itu yang kita ketahui, aborsi atau dalam bahasa istilah bahasa Arabnya al-izhar adalah merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam ini secara tidak langsung masuk kategori membunuh jiwa manusia. Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa Latin abortus yang berarti penguburan kandungan atau penguburan. Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian kepada ibu. Sebagai mana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi dan ekslampsia. Dari yang di atas dapat diartikan bahwa aborsi merupakan tindakan penghentian atau pengakhiran dan pengeluaran kehamilan yang sudah terkonsepsi bahwa sebelum waktunya. Di sini perlu ditegaskan
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari. Meski begitu, Syekh Qaradawi juga mengungkapkan, memang ada sebagian ulama yang memberikan keringanan bolehnya aborsi bagi korban pemerkosaan. Syaratnya sang janin belum berumur 40 hari. Bahkan sebagian fuqaha ada yang memperbolehkan menggugurkan kandungan selama berusia 120 hari. Berdasarkan riwayat yang masyhur bahwa peniupan belum terjadi pada waktu itu, Syekh Qaradawi tidak melarang seseorang mengambil keringanan tersebut jika ujungnya semakin kuat. Bisa jadi sang korban sangat membenci orang yang memperkosanya dan akan selalu teringat kebenciannya setiap melihat anak yang dikandungnya. Kemudian ia mengambil ujur menggugurkan kandungan sebelum 40 hari. Maka menurut Syekh Qaradawi, hal ini merupakan keringanan yang diberikan sebagai ulama yang diwafatkan karena darurat dan tidak diukur dengan kadar ukurannya. Hal ini dikarenakan wanita korban pemerkosaan merupakan orang yang teraniaya dan kehamilannya, bukan karena tidak kehendak dalam melakukan hubungan intim, tetapi karena tidak tindakan paksaan seseorang. Namun aborsi diperbolehkan ketika umur kehamilan belum mencapai 40 hari, sebab menurut dia berdasarkan hadis pada hari ke-40 usia kehamilan tetap dititipkan belum. Menurut Abdul Wahid, unsur ulama yang utama yang dipaksa usia tubuh adalah wanita di luar perkawinan dengan pelaku. Dari adanya usia dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan yang terjadi oleh laki-laki terhadap wanita. B. Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki atau dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban, atau tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri. 25 istilah perkosaan yang berlaku pada wanita. Hal ini berkaitan dengan keluargaan persetubuhan. D. Pendapat ulama tentang aborsi. Ishat atau aborsi menurut ulama dalam hal ishat, menurut ahli bahasa sebenarnya ada ulama fikih yang menggunakannya. Diantaranya sebagai berikut. 1. Menurut Dr. Farida Zuzun, secara umum aborsi terbagi menjadi 3 macam, yaitu ijazah spontan aborsi, yaitu terjadi secara alami tanpa keinginan, bisa dikarenakan kerusakan organ dan lain-lain. 2. Istimal aborsi bentuk kriminal, yaitu seorang dengan cara yang tidak disyariatkan Islam dan dilakukan dengan cara tidak wajar. 3. Izhar al-ilazi, aborsi pengobatan, yaitu proses aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan. 2. Menurut fuqaha, jenis-jenis aborsi diambil dari Al-Quran dan hadis. Mereka mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan perihal tersebut dan dibagi menjadi 2, yakni izhar sebelum dititipkan ruh dalam keadaan sang janin, 2. Izhar setelah dititipkan ruh ke dalam sang janin. Aborsi yang dilakukan karena darurat seperti ada uzur yang tidak bisa dihindari, yang dalam istilah fikih disebut keadaan darurat, seperti apabila janin dibiarkan tumbuh dalam rahim akan berakibat kematian si ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam keadaan seperti ini hukumnya adalah mubah atau boleh. Cara mencegah tindakan aborsi. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran mengenai teks edukasi di kalangan pelajar maupun remaja. 2. Melakukan tindakan bercurhatan dengan orang tua atau sahabat dekat agar dapat mengetahui apa tindakan selanjutnya. Yang ketiga, melakukan sosialisasi atau konten mengenai aborsi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tanyakan kepada audiens, adakah yang memberikan kritik dan sarannya kepada materi kita pada hari ini? Saya ulangi kembali kepada audiens, adakah yang ingin memberikan kritik dan sarannya kepada pemateri pada hari ini? Enggak dulu. Terakhir, saya tanyakan kembali kepada audiens, adakah yang memberikan kritik dan sarannya? Tidak ada? Jika tidak ada, masuklah kita pada sesi tanya jawab. Untuk audiens, saya himbau adakah yang memberikan pertanyaan kepada pemateri? Atau sudah dapat memahami seluruh materi pendidikan
dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Mungkin itu sekian saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada saudari Nurina. Saya tanyakan kembali kepada audiens, saya ingin memberikan pertanyaannya kepada saudari Nisha. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya bertanya, kan tadi ada saya dengar salah dari saudari Reni. Kalau aborsi itu diperbolehkan? Nggak salah menurut pendapat Hanafi, aborsi itu diperbolehkan. Tapi setahu saya kalau aborsi itu tidak diperbolehkan karena kan dia kan menghilangkan nyawa seseorang. Coba jelaskan maksudnya itu gimana? Kenapa aborsi itu diperbolehkan menurut mazhab Hanafi? Aborsi iya, tahu saya kalau aborsi itu kan menghilangkan nyawa seseorang itu kan diperbolehkan oleh menurut Imam Hanafi. Baiklah, saya tanyakan kembali kepada audiens, kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat. Dan pertanyaan saya, di zaman dahulu kala ataupun di zaman Rasul, apakah aborsi ini ada atau tidak? Bagaimana hukum aborsi ini waktu zaman dulu? Berarti kan zaman dulu memang ada, berarti kalau dia laki-laki dibunuh, kalau dia ditengok laki-laki lemah, cacat atau tidak sempurna, kalau di bangsa Spartan atau Sparta, itu akan dibunuh. Tetapi kalau dia kuat, dia akan dibiarkan tumbuh dengan kuat. Begitu. Saya kembalikan kepada mereka. Baik, kepada saudara kalian saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya, apakah bisa aborsi ini dilakukan kepada twin baby ataupun bayi kembar? Misalnya dua janin di dalam tubuh itu, tidak satu janin. Ya, misalnya kan kita pahami kan cuma satu. Tapi misalkan dalam kasus ini sudah apa namanya pemeriksaan apa namanya itu? Ya, BSG ternyata anak kembar, tapi dia tidak maulah anak kembar. Apakah bisa diaborsi kalau anak kembar? Satu ada di aborsi? Enggak, kalau saya dua-dua. Apakah sakitnya dua kali berjalan kan? Bukan pertama, ada kedua lagi. Ini dua-duanya diaborsi atau Dua-duanya. Iya. Pertanyaan. Baiklah, maka akan menjawab pertanyaan dari saudara Indonesia kepada audiens. Mohon perhatiannya. Baik, di sini pertanyaan dari saudara Indonesia itu mengapa aborsi diperbolehkan? Sebenarnya kalau di dalam hukum syariat Islam aborsi itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dari alasan medis, ini masih alasan ya kalau diperbolehkan atau enggak. Cuman alasannya itu seperti dijelaskan sebelumnya, aborsi sebenarnya boleh dilakukan asalkan memiliki alasan yang jelas. Misalnya kehamilan terjadi di luar nikah, rahim, ataupun kehamilan ektopik atau kondisi lain yang dinilai dokter bisa membahayakan ibu janin. Contohnya kalau saudara Nesha itu sudah menikah, sudah berkeluarga, tetapi saudara Nesha itu sudah hamil besar, tetapi setelah cek apa tuh USG, bahwasanya itu kehamilan itu membahayakan bagi Anda. Dokter itu mengatakan kalau kehamilan ini tidak bisa dipertahankan, maka terjadi aborsi satu. Dan yang kedua itu ada juga aborsi itu yang tidak diinginkan.
Mungkin cukup saja saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya ingin menyimpulkan sedikit mungkin maksudnya dari pemaparan itu. Memang kalau secara hukum syariat itu memang dilarang karena membunuh orang, membunuh nyawa gitu kan. Apalagi itu adalah bayi yang suci, yang fitrah, yang tidak tahu kesalahan apa yang terjadi yang diperbuat oleh si ibu ataupun si ayahnya gitu kan. Itu kan tidak di luar kesadaran. Jadi saya melakukan tapi kenapa si bayi yang dibunuh gitu kan, itu hukum syariat. Tapi karena kan kita hidup bermakin berkembang, makin ada ilmu-ilmu yang baru seperti adanya ilmu psikologi. Yang saya tahu di dalam ilmu psikologi ada banyak yang kejiwaan, khususnya kayak anak-anak yang merit bereaksi dan yang masih muda itu jika di konseling atau misalnya diteliti kejiwaannya itu dampaknya akan sangat panjang. Contohnya dia akan mengalami shock gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada anak apalagi si suaminya nggak perhatian, itu akan berdampak ke jiwaannya. Jadi yang kayak gitu di dalam ilmu psikologi setahu saya, jika kehamilan itu membuat si jiwa ibunya yang tidak kuat, itu boleh, tapi mungkin dengan cara-cara yang tadi disebutkan sebelum 40 hari karena itu belum ditiupkannya ruh kayak gitu. Jadi dibilang diperbolehkan, tapi diperbolehkan dengan syarat, bukan berarti legal aborsi itu boleh, enggak, harus ada tetap syaratnya yang membuat hal itu boleh dilakukan dengan kuat. Kayak misalnya yang tadi sudah dijelaskan, si ibu berbahaya buat si ibunya, jika dipertahankan dua-duanya akan meninggal, bisa jadi salah satu atau keduanya akan meninggal dipertahankan kayak gitu. Jadi dibanding dibiarkan lalu malah dua-duanya jadi lewat, lebih baik dicegah dari sebelumnya dikorbankan salah satunya, ya, misalnya si bayinya dulu. Jadi bukan bebas tanpa syarat ya, bukan terus dengan ada syarat. Mungkin itu saja saya tanyakan kepada audiens juga, apakah ada yang ingin menambahi jawabannya? Pas. Tidak ada, jika tidak ada saya tanyakan kepada saudara Indonesia apakah sudah dapat memahami jawaban yang diberikan. Terima kasih kepada saudara pengacara dan moderator semoga dapat memahaminya. Saya memberikan kepada Baik, terima kasih kepada pengacara. Akan menjawab pertanyaan diri. Kepada pengacara akan menjawab pertanyaan dari saudara dari kepada audiens, mohon perhatiannya. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Darina ini. Dan pertanyaannya coba jelaskan apa itu aborsi pernikahan dan aborsi pemerkosaan yang dihukumkan dalam Islam. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu aborsi pernikahan. Seperti sudah dijelaskan oleh saudari Dewi Bataya dan juga di statistik aborsi pernikahan, itu aborsi pernikahan adalah praktik menghentikan kehamilan dengan cara menghidupkan dan menjalankan kandungan, misalnya dengan cara minum obat-obatan agar terjadinya hancurkan atau bisa jadi dengan cara hiburan. Dan dalam pernikahan ini biasanya orang mengaborsi kandungan bisa jadi karena masalah ekonomi atau belum siap mempunyai anak. Sedangkan di dalam aborsi dalam pemerkosaan yaitu sama, menghentikan janin, tidak mau mempunyai anak kan, tapi apanya beda. Kalau dalam pemerkosaan itu biasanya karena belum siap untuk mempunyai anak dan gimana ya, ternyata mengunci anaknya karena itu bukan dari anaknya kan dari hasil pemerkosaan, ketika ada tindakan pemerkosaan. Kalau tentunya sudah dijelaskan oleh saudari dan saudari Nur tadi, tidak boleh melakukan aborsi setelah ditiupkan itu pada janin sesudah saya kembalikan kepada Terima kasih saudara kepada audiens saudara yang menunggu dari pengacara. Pada saudara dulu satu salah. Ya, terima kasih kepada moderator. Aborsi pernikahan. Aborsi pernikahan itu kan ketika seseorang itu sudah melakukan ijab kabul dan suami istri itu sudah melakukan seks, tapi di antara mereka berdua ya saling setuju untuk tidak dulu menikah. Nah pasti ibu-ibu kalian pernah kan mikir kali, ya kan? Itu juga satu tindakan bisa dibilang preventif dalam melaksanakan aborsi tadi. Karena apa?
Karena ketika sel sperma itu masuk ke vagina, kan, ya pasti kan si junior itu kan mencari satu benang. Dengan pil KB tersebut, ketika sudah terjadi lagi penyatuan antara zigot dengan sperma itu bersama, pil KB itu masuk, dia langsung merusak zigot tadi itu dan berkembang, mati. Nah, kalau misalnya yang dikasih head atau menstruasi, nanti kita bakal keluar di darah. Karena kita kan dari suku darah, itu yang pertama, aborsi berbulan. Yang kedua, aborsi pemerkosaan. Aborsi pemerkosaan ini berarti kan salah satu pihak, entah siapa yang diperkosa ya, pasti kan perempuan kan yang diperkosakannya. Ketika perempuan itu diperkosa, apakah harus diaborsi anak yang telah dikandungnya? Itu pertanyaan pertama. Solusi yang pertama yang harus dilakukan adalah nikahkan dia dulu. Karena apa? Karena saya pengen tanya, pemerkosaan dengan zina itu sama nggak sih? Sama kan? Kalau misalnya pemerkosaan dengan zina itu sama, otomatis hukum pertama kalau orang berbuat zina adalah nikahkan dia dengan orang yang telah melakukan zina. Jangan langsung aborsi. Karena Islam itu menjunjung namanya hidup, gitu loh. Hidup nafs, jaga jiwa. Tapi kalau misalnya kita balik ke keadaan yang lain, misalnya kayak tadi dampak psikologis dia kena, dampak badan dia juga kena, otomatis contohnya lah ya kayak kasus dari Sulawesi itu yang diperkosa 11 orang sih ya kan? Itu bukan hanya diaborsi, tapi diangkat rahim. Itu lebih parah lagi itu. Kalau sudah diangkat rahimnya, otomatis si Joni masuk dan nggak bisa lagi punya anak. Jadi itu tergantung lah sisi pasien dari mana, sisi kesehatan dari mana, sisi agama juga dari mana. Tapi yang pasti kalau darurat diperbolehkan. Saya kembali kepada darurat. Bukan menambahi, saya ingin bertanya kembali. Tadi saudara ini mengatakan kan, beratkan saya memperkosa, carilah dulu bilang kalau carinya adalah wanita ya kan. Saudara cari ini hamil. Apakah saya menikahi dia? Dinikahkan dipaksa. Tapi di dalam Islam katanya diatur kalau orang yang sedang lagi hamil tidak boleh nikah. Itu bagaimana kau ya? Iya boleh. Setahu saya itu memang harus dinikahkan dulu, tapi nanti ketika anak lahir jadi 2 kali pernikahan. Ijab lagi. Iya. Memang ketika dalam kondisi hamil pernikahan itu dibilang kayak Islam bukan dibilang sah sih juga. Tidak diperbolehkan. Tapi kayak kurang gitu loh. Tapi kan memikirkan dampak ke si perempuan juga. Kalau misalnya dia hamil tanpa didampingi kan kena ke psikologisnya, kena ke mentalnya, kena ke keluarganya juga malu, aib gitu kan. Jadi istilah untuk menutupi sementara boleh dinikahkan. Tapi ketika si anak lahir itu harus dinikahkan kembali. Ya. Ya pernikahannya. Hukumnya sah, Sah. nanti zina gitu. Bukan anaknya yang zina, tapi perlakuannya Iya, hukumnya sah, tapi perbuatannya zina. Iya, perbuatannya. Ada juga kan di tempat kami. Anak ini anak yang baik. Bisa dibilang baik sekali lah kan daripada anak-anak yang lain. Tapi pacarnya ini diambil orang. Baru dia yang menikahi pacarnya ini. Apa? Makanya Cinta. jangan jadi serigala yang terperangkap Pak. Maksudnya bagaimana? Biasanya kan serigala yang menangkap domba, tapi ini jangan serigala yang mau dikerangkap oleh domba. Jadi serigala yang terperangkap ini serigala ini. Makanya ada pepatah dari apa yang dikatakan bukan sesepuh apa kan dari orang-orang yang lebih senior lah. Dulu waktu saya masih PKN, mereka
kalau cewek yang mengajak begituan jangan mau. Makanya dia bisa terjadi seperti katakan saudara ini. Ternyata dia udah duluan sama cowok ini, udah hamil dia. Terus tiba-tiba kita mau dia kan digoda dia dan dia menuduh kita. Makanya jangan jadi serigala yang terperangkap oleh domba. Itulah. Berarti aku jangan raja. Enggak ada. Ada istilah mengajak dan diajak. Kecuali suami istri ya. Sama-sama mau boleh. Itu kembali lagi kalau mereka mempunyai hubungan yang syah secara Islami antara mengajak dan tidak mengajak dan diajak syah. Tapi kalau nggak ada hukum atau ikatan pasti itu mereka dosa. Dan satu lagi menurut saya kalau misalnya yang dari pemerkosaan ya, jangan dari sama-sama mau gitu kan. Kalau sama-sama mau mungkin pernah dengar katanya itu cara mereka mungkin kalau nggak kayak itu nggak direstuin kayak gitu kan. Tapi kalau dia secara pemerkosaan itu sebaiknya jangan dinikahkan sama si pemerkosa karena akan berdampak buruk sama psikologis wanita juga karena dia yang diperkosa kan dia nggak mau tapi dia diperkosa masa dinikahkan sama orang yang memperkosa dia. Iya. Kayak gitu kecuali memang mungkin sama-sama mau gitu kan itu beda cerita walaupun nggak benar juga cuman kan sama-sama mau istilah saling cinta gitu kan jadi mereka malah istilah senang yang merit basic dan yang benar-benar merit basic tapi kalau secara pemerkosaan sebaiknya jangan dibiarkan itu menjadi tanggung jawab si keluarganya wanita. Ataupun bikin dampak jelas kepada si pihak laki-laki dihukum bukan dinikahkan. Justru kalau dinikahkan pihak laki-laki kan senang dong. Iya, contohnya kan kayak teman saya sendiri sewaktu SMA, jadi dia tuh diperkosa sama pamannya sendiri. Nah, jadi nggak tahu dia kalau yang dia rasakan itu udah terjadi, jadi dia hamil. Setelah 3 bulan kehamilan, orang tua orang mamanya itu tadi sama ya disuruh aborsi. Kawan itu tadi diaborsi. Baru dia pamannya itu tadi penjara sampai sekarang. Yang lama itu. Kalau sama-sama mau, pokoknya kan si korban ini tadi nggak apa, tidak udah hamil di aborsi jadi kayak menurut kalian kayak mana lah tuh? Seperti katakan saudara ini tadi, kalau udah terjadi seperti itu, sebelum apa tadi berapa hari tadi sebelum ya, karena kan tidak ada indikasi kemauan di situ, tidak ada cara dia mau. Ya, makanya dia dikatakan boleh, jadi dikatakan sebagai yang makar. Belum diberikan jarum. Tapi kalau sudah berjalan, sudah ada hasilnya anaknya, sudah ada jawabnya, baru sebaiknya kita boleh naik jawabnya. Tetapi kalau katakan dari beliau dititipkan dulu masih apa namanya? Kan Masih kita minggu ya baru ada ya anaknya. Kalau misalnya kejadiannya hari ini langsung cepat itu, maksudnya jangan sampai udah ada anaknya. Udah ada anaknya kan, jangan istilahnya kita membunuh orang dong. Ya, tapi kalau belum ada namanya makanya cepat ya posisi itu lah. Misalkan kita tidak perkosa, ini beda lagi itu, itu pun bisa. Tapi ini kita berbicara konteks aborsi kan. Berarti boleh dilakukan dengan saudara ini karena bukan perkosaan dia kan nggak mau kecuali sama-sama suka. Anda sama suka boleh. Bukan nggak boleh juga. Jadi kan kalau kita di pihak istrinya di posisi istrinya kan, kan karena apa namanya ada indikasi sama-sama mau jadi masih ada anak dari rata. Tapi kalau orang perkosaannya kan pasti tidak rela. Menaruh orang rela. Iya ada juga tapi kalau yang diperkosa laki-laki itu beda lagi. Memang ada juga ya posisi perempuan. Enggak. Laki-laki tidak merasa kemungkinan. Boleh lah. Laki tidak mempunyai rahim. Yang ada teror. Iya ada juga yang diperkosa laki-laki. Ada. Itu beda lagi, itu maksudnya aborsi. Iya. Boleh. Itu pemahaman pertanyaan dari saudara dia.
itu dulu kalau misalnya di Mesir itu kalau ada suami istri yang nggak mau punya anak itu pertama dia itu ambil lumpur buaya itu lumpur buaya itu disumpalkan dulu ke dalam di dalam vagina itu kan, di dalam vagina itu sebagai alat kontrasepsi. Itu pertama untuk mencegah namanya kehamilan. Tapi kalau misalnya untuk aborsi di zaman Mesir itu ada tukang pijatnya dulu. Ada tukang pijatnya. Iya, di anak itu. Dipijat. Dan itu prakteknya itu sama di tanah Jawa. Jadi pertama itu ini perutnya itu saya pernah lihat itu kan di YouTube yang di Facebook diurut kenceng itu keluar darah itu aborsi yang ada di Mesir itu karena apa? Karena dia tadi untuk menghancurkan benda-benda mati biar nggak berkembang biak lagi. Jadi kayak gitulah. Sebenarnya pertanyaanmu apa sih? Tapi kalau misalnya dari pertanyaan yang tadi kan kalau anaknya cacat gimana? Enggak bukan indikasinya orang tuanya dicacat, datang anaknya cacat gitu. Makanya dia menarik itu cuma misalnya apa namanya? Cuma pernyataan di awal sebelum pertanyaan ini yang kesempatan itu nggak ada jangan mencari apa ya saya kira kemudian Bahwa kepada saudara itu saya kalau kepada saudara dan apakah dapat mengambil dan diberikan Karena di saudara itu. baik saudara selanjutnya materi menunjuk pertanyaan dari pertanyaan saudara kalian kepada audiens khususnya kepada saudara kalian mohon mendengarkan jawaban dari kalian. Baik, terima kasih kepada saudari Nurul. Langsung saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kalian. Yang pertanyaannya, apakah aborsi ini bisa dilakukan pada bayi kembar? Kalau menurut saya ya, Siapa? Ulama bukan? menurut pemakaran, aborsi bayi kembar ini tergantung apa ya? Kalau apa ya, tergantung prosesnya juga gitu ya. Kalau misalnya dosis kan di aborsi ini kan melakukan misalnya dari obat-obatan atau bisa kayak dari bilasi mati susu atau bisa dengan cara kalau misalnya bilang ya baru kalau misalnya kalau ini mau ini kan kalau misalnya dosisnya nggak memenuhi bisa jadi yang mati cuma yang satunya lagi bisa jadi masih hidup kan. Tapi kalau misalnya kalau kayak kalian tadi kan belum berbentuk janin dia masih tertinggal di situ bisa nanti misalnya di USG kan baru ditengok di situ pada bersedia anak yang tadi terus bisa dilakukan dengan cara dua cara, bisa dengan minum obat-obatan lagi ditambah dari dosisnya biar bersedia siap si anak tadi kan nanti dia tuh akan berbentuk seperti darah yang gumpalan darah kan belum berbentuk janin dia jadi berbentuk darah dan masih jangan jadi kok dia kalau dalam habis minum obat itu kan misalkan di USG lagi kalau misalnya masih ada lagi tetap yang terakhir itu dengan cara dikorek dia itulah dilakukan oleh dokter iya betul nanti kalau misalnya sudah dikorek dikasih lagi kayak dikorek dia sama kayak melahirkan prosesnya ada juga dalam belakang terus ada pembukaan ada terus pembukaan pertama kayak gitu sama kayak melahirkan juga baru itulah nanti kalau misalnya ada dikasihkan dirawat itu 1 malam gitu kan baru ditunggu langsung beberapa hari lagi gue sekali kembali kalau misalnya yang udah bersih ya udah berarti udah jatuh bayi yang tadi kan tapi misalnya kalau masih tersisa ya udah harus kan sampai bersih kalau misalnya masih ada tertinggal darah itu dan jadi berbentuk punya membusuk lagi darah yang tadi jadi berbentuknya itu lagi bisa jadi belakang atau kayak gitu lah. Baik, saya kembali kepada moderator. Baik, akan kita beri sedikit dalam
Sudah diangkat rahimnya. Enggak. Kalau beda lagi diangkat rahim. Beda lagi diangkat rahim. Cuman memang orang tua sudah nggak bisa lagi hamil. Berarti itu sama aja kayak di operasi, dibilang operasi. Tidak. Dibilang operasi besar juga enggak. Jadi dia tuh dibelah perutnya itu untuk mengangkat Janinnya jadi kayak hampir mirip sesar tapi Oh, kecil ya. Kecil. Oke. Jadi kalau misalnya di saya itu sudah banyak terjadi. Indonesia juga pernah ada. yang saya baca itu tahun 2017 Seorang ART mengalami dia berhubungan baik dengan pacarnya, terus mengandung bayi kembar dan diaborsi. Jadi bisa bayi, kalau misalnya pertanyaan saudara Varian itu bisa nggak salah satunya selamat itu enggak? Bisa ya. Karena saya terikat mungkin ya. Iya, karena aborsi ini bisa tidak ada yang satu tapi dalam satu masih hidup. ada kemungkinannya sangat kecil karena apa, aborsi ini kan masih apa ya, yang bayi itu kan masih kita belum bisa membedakan secara jelas yang mana kan. Contohnya di Australia ada yang satu bayinya itu mengalami kelainan jantung tapi ternyata pihak rumah sakit salah mengambil. Yang terambil dulu salah yang sehat. Otomatis yang kelainan jantung juga untuk apa dipertahankan, dimatikan, jadi jawabannya bisa atau nggak tinggal salah satu, mungkin bisa tapi kemungkinannya sangat kecil. Jadi yang kayak namanya aborsi itu emang makanya itu fatal kan, nggak boleh. Siapa yang Jadi kalau aborsi satu ada yang bisa tekan saat itu kan. Pokoknya nggak boleh aborsi.